Banyak orang takut memulai bikin konten karena satu hal ini teman-teman. Ya, itu takut diejek sama orang lain. Ataupun teman, ataupun keluarga sendiri. Ya, saya habis nonton video Ko Agus Leo Halim kemarin yang seperti ini. Ini menurut saya cakep banget ya pembahasannya tentang misalkan kalian tuh dibagi dalam kubu ya. Ada sebuah kubu, kalian diisi tersebut dalam kubu tersebut tuh ada 500 orang gitu. Ya 500 orang ini dikasih gitu tantangan uang 1 miliar gitu ya. Nah, dari 500 orang ini ya dikasih challenge ya untuk bikin konten ya selama mungkin 1 tahun berturut-turut dan tanpa bolong sama sekali ya. Jadi ya mungkin dari 500 orang ini 300 orang itu nggak mau ya, entah itu misalkan dari alasan malu lah, entah itu nggak pede ngomong lah, entah itu takut diketawain sama orang lah, macam-macam ya. Sisa 200 orang ini teman-teman ya, 200 orang ini ya mungkin 100-nya ini nyoba dulu gitu loh. Nyoba dia mereka ya. Jadi misalkan 1 hari entah itu sampai 1 bulan ya, itu misalkan gak ada perubahan, mereka nyerah gitu loh. Ya. Tinggal 100 orang lagi teman-teman ya. 100 orang ini ya 50-nya itu nyoba sampai 3 bulan, 5 bulan ya. Itu gak ada berhasil ya, ataupun gak ada hasilnya, itu mereka nyerah teman-teman. Ya, tinggal 50 lagi nih teman-teman. Ya, 50 lagi nih, ya mungkin 30-nya gitu kan udah nyoba, ya udah misalkan ada hasil sedikit, ya tapi misalkan udah bosen, ya kok gini-gini aja, gak ada hasil yang pertumbuhan eksponensial, mereka nyerah teman-temannya. Sisa 20 teman-teman. Ya, sisa 20 orang ini, ya yang mau dapetin uang 1 miliar, ya bikin konten 1 tahun tanpa ada bolong 1 hari pun. Ya, mungkin nggak sih 20-nya ini bakal dapat 1 miliar? Nggak mungkin teman-teman. Dari 20 orangnya ini mungkin aja loh 10 orangnya itu ya gagal teman-teman. Ya gagal kenapa? Karena nggak kuat konsisten selama 1 tahun berturut-turut itu ngonten, ya mungkin ada distraksi lah, ada pekerjaan inilah, ketemu sama orang inilah, ya akhirnya mereka tuh bolong gitu loh, nggak ngonten 1 hari, nggak ngonten 2 hari pun ya. Sisa 10 orang lagi teman-teman ya. 10 orang ini ya mungkin aja 9-nya itu udah mau gitu, udah mau dapetin uang 1 miliar tersebut ya. Tapi mereka nyerah pas udah 200 hari gitu loh. Ya, tinggal berapa? 165 hari lagi ya. Sisa 1 orang ini doang yang konsisten ya, yang dapetin uang 1 miliar tersebut ya. Itu yang bertahan 1 tahun itu ngonten setiap hari, dia nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh, dan nggak pernah nyerah gitu ya. Selalu evaluasi terus gitu loh. Jadi dari 500 orang yang ada di kubu tadi itu teman-teman ya, itu 499 orang itu gagal teman-teman. Cuma 1 orang doang yang berhasil. Jadi buat kamu yang mau ngonten ya, itu kalau kamu bingung gitu, tujuan saya mau ngonten itu apa, kamu lihat dulu reward di depannya teman-teman. Kamu tuh mau apa sih misalkan dari bikin konten itu? Oke, saya mau dapetin uang 10 juta, saya mau dapetin uang 100 juta, oke saya mau dapetin uang 1 miliar gitu. Nah, kamu harus pikirin nih, gimana caranya dapetin uang sebanyak itu ya. Jadi jangan udah punya plannya, tapi kamu gagal gitu. Gagal tuh sebenarnya wajar aja teman-temannya. Saya pun pernah gagal kok. Ya saya pernah kesuspend akunnya, ya akun Instagram, akun TikTok itu saya pernah gitu. Yang dimana income dari akun tersebut ya, ini saya buka aja, itu sekitar 15 juta per bulannya. Bayangin kalian hilang ya, uang cash 15 juta, ya cuma bikin konten doang, ya 1 hari mungkin ya 3 sampai 5 konten, itu hilang sekitar 15 jutaan teman-teman. Misalkan kalian mulai lagi dari nol ya, itu kalian tuh mulai aja teman-teman. Ya even kalian tuh mau mulai ngonten nih tapi bingung gitu loh, bang saya mulai dari mana gitu kan, bang saya tuh mau bikin ini tapi takut diejek sama teman, bang saya mau bahas ini tapi takut belum expert ilmunya. Semua tuh gak ada yang expert teman-teman ya. Kalian tuh mulai aja dulu ya, ceritain apa yang kalian punya, apa yang kalian misalkan mau sharing seperti ini. Saya sendiri pun ini gak expert teman-teman ya di dunia konten kreator ini ya, yang ngajarin konten, yang ngajarin cara bikin konten itu banyak banget ya. Tapi ya semua orang itu pasti punya satu sosok favorit gitu loh, ataupun orang yang emang kayak relatable banget. Oh kayaknya si bang ini itu cocok di dengan saya. Oh kayaknya si orang ini tuh nggak cocok di sama saya. Soalnya misalkan pembahasannya dia terlalu berat gitu ya. Misalkan pembahasan dia itu terlalu nggak masuk di otak ya. Itu semua tuh ada porsi masing-masingnya teman-teman ya. Kalian tuh bikin aja konten ya, jadi diri kalian sendiri itu pasti ada yang suka teman-temannya. Kadang semua orang tuh emang nggak harus kalian raup gitu ya, kalian cukup target aja ya 1 orang ataupun 1 kategori ya, ya emang kalian mau tusuk sampai dalam, itu kalian pasti dapetin teman-teman. Contohnya ya, kalian tuh nggak harus punya follower tuh yang misalkan
generasinya boomer ya, generasinya milenial, generasinya Gen Z, itu nggak usah. Kalian tusuk satu aja gitu, fokusnya kemana? Misalkan, oke, saya fokusnya ke Gen Z gitu ya, karena mayoritas ya orang Indonesia saat ini populasinya itu kebanyakan Gen Z gitu. Jadi saya tuh fokusnya untuk targetnya Gen Z aja gitu. Misalkan ada milenial yang nyangkut atau boomer yang nyangkut, itu nggak ada masalah gitu. Tapi at least 80% itu targetnya Gen Z gitu ya. Umur-umur Gen Z itu berapa sih? Ya mungkin ini ya yang saya tahu aja mungkin dari umur 14 ya atau 15 gitu sampai umur 35, kurang lebih seperti itu teman-teman yang mau saya target ya. Tapi lebih detail lagi itu 18 tahun sampai 35 tahun itu audiens yang mau saya target teman-teman. Jadi full Gen Z ya, ataupun 80% tuh Gen Z teman-teman. Jadi kalau kalian tuh bingung ya mau targetnya tuh yang mana, kalian cocokin dulu. Oke, targetnya saya mau ke sini ya, misalkan saya tuh mau targetnya tuh misalkan karyawan, pekerja, pengusaha, pembisnis, itu semuanya ada kategori-kategorinya teman-teman. Kalian tuh akan sulit sekali ya untuk ngomong seperti ini ya ke audiens kalian. Ya mungkin audiens kalian misalkan ada yang pembisnis, ada yang pengusaha, ada yang karyawan. Itu dari pembisnis, pengusaha, karyawan aja teman-teman. Itu mungkin pola pikirnya berbeda gitu loh. Ya, apalagi misalkan kalian tuh audiensnya nyampur-nyampur gitu, itu mungkin berbeda-beda gitu loh pola pikirnya, dan nggak semua orang tuh suka sama konten yang kalian buat kalau misalkan audiensnya ini ngacak gitu. Jadi targetnya satu ya, kalian fokus aja bikin konten, apapun skill yang kalian punya itu sharing aja ya, mau itu daging atau enggak daging menurut kalian pribadi ya, itu sharing aja teman-teman ya. Kalian jangan pelit ilmu gitu, sharing aja. Siapa tahu ada orang yang dapetin ilmu dari kalian itu bisa diaplikasikan ke kehidupan mereka ya. Semoga konten seperti ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar cara bikin konten, cara dapetin benefit pertama dari konten. Silahkan cek link yang ada di deskripsi video ini. Kalau teman-teman suka sama konten seperti ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video selanjutnya.